Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Eliza dengan NIM 2223110039 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari hukum waris. Yang pertama itu ada definisi hukum waris. Definisi hukum waris yang menurut Islam itu merupakan pemindahan hak milik harta pewaris kepada ahli waris yang berhak sesuai syariat setelah dikurangi hutang dan wasiat. Itu terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 11-12. Kemudian pengertian waris menurut BW itu merupakan pemindahan hak dan kewajiban atas seluruh harta benda pewaris kepada ahli waris berdasarkan hukum perdata pasal 830 BW. Selanjutnya itu pengertian waris menurut hukum adat, pemindahan harta peninggalan kepada keluarga atau sanak kerabat menurut aturan adat setempat yang bersifat komunal, kolektif, individual tergantung pada sistem adat setempat. Kemudian yang kedua itu ada sejarah hukum waris di Indonesia. Sejarah yang pertama itu pada masa Kerajaan Nusantara. Nah, sistem waris adat dominan patrilineal, matrilineal. Kemudian yang kedua itu ada masa kolonial Belanda, sistem hukum pluralis BW untuk Eropa dan Timur Asing. Kemudian pada masa kemerdekaan itu sistem pluralisme hukum waris BW Islam dan KHI itu 1991 yang memperkuat posisi hukum waris Islam. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada konsep moderasi beragama dan sistem hukum waris di Indonesia. Nah, moderasi beragama merupakan sikap tengah yang tidak ekstrim, mengakui keberagaman sistem hukum waris di Indonesia. Seperti Islam, BW, adat. Sistem hukum waris di Indonesia yang pertama itu ada kan BW. Nah, BW ini bentuk formal kodifikasi hukum barat dan bilateral. Kemudian hak individual sekuler. Yang kedua itu Islam. Nah, Islam diatur dalam Al-Quran, hadis, ijma, bilateral, berkeadilan. Yang ketiga itu menurut adat variatif sesuai kekerabatan, patrilineal, matrilineal, komunal atau musyawarah. Selanjutnya yang keempat ada asas-asas hukum waris. Yang pertama itu ada BW, individual, bilateral, itu ada ayah ibu. Kemudian adat wasiat, asas menerima wasiat beserta hutang kewarisan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam itu ada ijbari, yaitu yakni otomatis jadi hak waris tanpa perjanjian. Bilateral dari kedua orang tua. Kemudian menurut adat kekeluargaan atau komunal, patrilineal atau matrilineal, secara musyawarah mufakat adat dan lokal. Selanjutnya itu yang kelima ada ahli waris. Yang pertama itu menurut BW golongan 1 itu anak dan pasangan. Golongan kedua itu merupakan orang tua dan saudara kandung. Golongan ketiga itu merupakan nenek dan kakek. Golongan keempat itu ada paman, bibi, kerabat jauh. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam yang pertama itu ada zawil furud, itu ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak perempuan. Kemudian asoba, anak laki-laki, saudara laki-laki. Kemudian zawil arham, kerabat jauh jika tidak ada yang lain. Nah, sistem adat tergantung sistem. Anak laki-laki itu dominan matrilineal, anak perempuan dominal, kemudian parental itu anak laki-laki dan perempuan itu seimbang. Kemudian yang keenam itu ada hak dan kewajiban ahli waris. Yang pertama menurut BW, hak itu terima kewarisan, sedangkan kewajibannya itu bayar hutang si pewaris, kemudian biaya pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua itu kompilasi hukum Islam. Hak terima bagian waris, kewajibannya bayar hutang pewaris, menunaikan wasiat itu maksimal 1/3 harta. Kemudian biaya pemakaman. Kemudian kalau menurut adat, haknya itu terima harta adat atau warisan sesuai dengan adat, sedangkan kewajibannya itu jaga adat atau urus keluarga. Nah, yang ketujuh itu ahli waris pengganti. Menurut BW, pasal 842 BW, ahli waris pengganti itu anak dari ahli waris yang telah meninggal mendahului pewaris. Berlaku garis lurus ke bawah, tidak ke atas ataupun ke samping. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam, pasal 185, ahli waris pengganti atau tanzil, anak dari ahli waris yang wafat sebelum pewaris. Itu berlaku untuk garis lurus ke bawah, tidak ke samping. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan tentang hibah dan wasiat. Nah, menurut BW, wasiat itu tertulis maksimal 1/2 bagian jika ada ahli waris yang sah. Kemudian hibah. Hibah dapat diberikan kapanpun berlaku seketika setelah pemberian atau akta hibah. Nah, sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, wasiat itu maksimal 1/3 harta pewaris. Pasal 195 KHI. Tidak boleh untuk ahli waris kecuali dengan persetujuan ahli waris. Nah, hibah itu berlaku setelah serah terima atau adanya ijab dan qabul. Maka dari itu bisa diberikan kepada siapa saja
Tapi dalam praktik Islam harus adil. Sedangkan menurut adat, wasiat itu tidak formal, pesan lisan biasa, sebagai wasiat adat. Kalau hibah, bagian dari sistem pewarisan, sering terjadi dalam rangka pelestarian harta pusaka. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan materi mengenai kewarisan dari sejarah, pengertian, kemudian golongan-golongan yang menerima warisan, sampai wasiat dan hibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.